Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rina Anggraini dengan NIM 11 20 173. Di sini video saya untuk memenuhi tugas mata kuliah kebutuhan dasar manusia praktik tentang pemberian obat. Nah, untuk pemberian obat ini ada 6. Yang pertama, pemberian obat melalui injeksi intracutan. Yang kedua, pemberian obat melalui injeksi intravena. Yang ketiga, ada pemberian obat melalui injeksi subkutan. Yang keempat, ada pemberian obat melalui injeksi intramuskular. Yang kelima, ada pemberian obat melalui anus. Lalu yang keenam ini ada pemberian obat melalui sublingual. Nah, untuk yang pertama di sini saya akan mempraktikkan mengenai injeksi intracutan. Untuk alat-alat yang saya gunakan, ini ada spet 1 cc, lalu ada obat bisa melalui vial atau ampul. Nah, nanti dicairkan lagi oleh Aquades. Lalu ada handscoon, alcohol swab, sama bengkok. Nah, setelah kita siapkan alat-alatnya, kita akan ke cara kerja. Cara kerja biasakan kita menggunakan informed consent, menggunakan salam terapeutik. Selamat pagi Bu, saya Suster Rina Anggraini yang bertugas pada pukul 7 pagi hingga jam 2 siang. Di sini saya akan melakukan tindakan injeksi intracutan atau penyuntikan yang memang tujuannya ini untuk mengetahui apakah ibu ini ada alergi obat atau tidak gitu. Waktunya ini hanya 3-7 menit. Apakah ibu bersedia? Baik, jika ibu bersedia, saya akan mencuci tangan terlebih dahulu lalu menutup sampiran. Nah, setelah saya mencuci tangan, lalu saya memakai handscoon dan menyiapkan obatnya. Tetap gunakan one hand. Obatnya ini dalam ampul 1 cc, lalu dicairkan lagi oleh Aquades. Nah, setelah itu saya akan menginstruksikan kepada ibunya, Bu, untuk penyuntikan ini akan terasa sedikit perih. Nah, jika ibu merasa perih, ibu bisa tarik nafas dan jangan menarik tangannya. Untuk lokasi penyuntikan intracutan ini di daerah tangan sini. Kita mulai penyuntikannya. Yang pertama, kita usap dengan alcohol swab, yang memang cara mengusapnya ini dengan gerakan memutar. Jadi dari dalam ke luar seperti itu. Hanya 1 kali saja, kita buang ke bengkok, setelah itu kita suntikan. Nah, untuk penyuntikan intracutan ini, kita hanya suntikan ke dalam dermis, tidak ke kapilernya. Kita instruksikan kepada si pasiennya, Bu, maaf jika terasa perih, tarik nafas ya Bu. Jangan ditarik ya Bu, ini akan sedikit perih. Nah, setelah itu, jika memang sudah berhasil, akan ada bintik-bintik kecil yang menonjol di kulit, seperti itu. Lalu kita suntikan. Nah, setelah itu kita cabut secara perlahan. Tarik nafas ya Bu, maaf sedikit perih. Nah, sesudah itu kita plesterkan. Kita plester. Nah, setelah diplester, jangan lupa kita ke tahap terminasi karena sudah selesai melakukan tindakan. Bu, tindakan saya sudah selesai. Nanti 3 jam yang akan datang saya akan kembali lagi untuk mengecek apakah ibu ini ada pembengkakan atau reaksi dalam si obat ini, seperti itu. Jika ibu membutuhkan saya kembali, ibu dapat memencet tombol yang ada di belakang kasur ya Bu. Selamat pagi, permisi. Nah, setelah itu kita rapihkan terlebih dahulu ya. Semuanya kita taruh di bengkok. Selamat pagi Bu. Nah, untuk praktik yang kedua di sini saya akan mempraktikkan mengenai injeksi subkutan atau SC. Nah, untuk alat-alatnya ini ada buku catatan pemberian obat, lalu ada bengkok, ada alcohol swab, ada obat bisa melalui vial atau ampul, lalu ada spet dan handscoon. Nah, kita langsung saja ke fase kerja. Untuk fase kerja ini saya biasakan melakukan informed consent menggunakan salam terapeutik. Selamat pagi Bu, saya Suster Rina Anggraini yang memang bertugas pada pukul jam 2 siang hingga jam 7 malam. Di sini saya akan melakukan tindakan injeksi subkutan yang memang tujuannya untuk memberikan obat kepada ibu, seperti itu. Waktunya hanya 7 menit saja, 3-7 menit. Apakah ibu bersedia? Baik, jika ibu bersedia, apakah ada yang ditanyakan Bu? Baik, jika tidak, saya akan mencuci tangan terlebih dahulu lalu menutup sampiran.
Nah, setelah mencuci tangan dengan 6 langkah lalu menutup sampiran, kita langsung ke tahap kerja. Untuk ke tahap kerja, kita menggunakan handscoon, lalu memilih lokasi penyuntikan. Untuk lokasi penyuntikan pada injak sukutan ini bisa di lengan bagian atas, perut, dan pantat. Nah, di sini saya akan melakukan tindakannya di lengan bagian atas. Nah, untuk itu saya akan menyediakan obatnya dulu. Untuk menyediakan obat tetap dengan one hand, lalu gunakan sesuai dengan kebutuhan pasiennya. Sini saya hanya dengan 1 cc. Lalu setelah itu kita instruksikan kepada ibunya, Bu, saya akan memulai penyuntikannya. Jika memang terasa sakit, nanti ibu boleh tarik nafas dan jangan ditarik ya, Bu. Saya memilih lokasinya di lengan bagian atas. Kita dengan 3 jari, lalu kita usap dengan alkohol swab yang memang cara pengusapannya itu memutar dengan satu arah. Jadi dari dalam ke luar, satu arah. Nah, setelah itu kita suntikan. Untuk injeksi sukutan ini kita penyuntikannya dengan 45 derajat. Jadi kita masukkan ke dalam hipodermis, ke dalam kulit di antara dermis dan epidermis, seperti itu. Kita masukkan obatnya. Maaf ya Bu jika sakit. Tarik nafas. Setelah selesai kita aspirasi dulu sebelumnya. Jika tidak ada darah yang keluar, berarti itu sudah benar masuk ke dalam hipodermis. Kita tarik perlahan. Maaf ya Bu jika sakit, tarik nafas. Nah, setelah itu kita gunakan plester. Nah, kita rapihkan alat-alatnya. Kalau tindakan sudah selesai, kita taruh di bengkok. Nah, setelah itu kita ke tahap terminasi. Bu, tindakan saya sudah selesai. Jika ibu membutuhkan saya kembali, ibu dapat memencet tombol yang ada di kasur. Apakah ada yang ditanyakan, Bu? Oke, baik. Jika tidak, saya akan kembali ke ruangan perawat saya. Selamat siang, Bu. Yang ketiga yaitu pemberian obat melalui injeksi intravena atau IV. Nah, untuk yang pertama ini saya siapkan alat-alatnya. Ada catatan pemberian obat, lalu ada bengkok, ada obat bisa melalui vial atau ampul, lalu ada alkohol swab, lalu ada spet. Nah, saya langsung aja ke tahap kerjanya. Untuk tahap kerja yang saya lakukan adalah melakukan inform consent menggunakan salam terapeutik. Selamat pagi Bu, saya Suster Rina Anggraini yang bertugas pada pukul jam 7 pagi hingga jam 2 siang. Di sini saya akan melakukan tindakan penyuntikan injeksi intravena yang memang tujuannya ini untuk memberikan obat kepada ibu. Nah, seperti itu. Waktunya ini hanya 3-7 menit. Apakah ibu bersedia? Baik, jika ibu bersedia, saya akan menutup sampiran lalu mencuci tangan. Apakah ibu ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak, saya mencuci tangan terlebih dahulu dan menutup sampiran ya Bu. Setelah mencuci tangan, di fase kerjanya saya menggunakan handscoon. Nah, lalu memilih lokasi penyuntikan pada injeksi intravena ini. Lokasi penyuntikannya ini ada di lipatan tangan sini. Nah, saya siapkan terlebih dahulu obatnya. Biasakan dengan one hand. Untuk ini obatnya bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Di sini saya hanya menggunakan obatnya ini hanya 1 cc. Nah, setelah itu kita instruksikan kepada ibunya, Bu, maaf, saya mulai penyuntikannya ya Bu. Jika terasa sakit, tarik nafas dan jangan ditarik Bu. Kita usap dengan alkohol swab dengan gerakan memutar dari dalam keluar. Hanya 1 kali usap saja, lalu kita mulai penyuntikan. Untuk penyuntikan injeksi intravena ini kita untuk penusukannya 45 derajat begitu. Bu, mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jika terasa sakit, bisa tarik nafas ya Bu. Nah, setelah itu kita cek, kita aspirasikan apakah ada darah atau tidak. Jika tidak ada darah, berarti itu sudah berhasil, seperti itu. Nah, lalu kita masukkan obatnya pelan-pelan. Setelah itu kita tarik jarumnya pelan-pelan dengan alkohol swab ini. Tarik nafas Bu. Setelah itu kita plester. Nah, tindakannya sudah selesai.
kita langsung masukkan alat-alat yang sudah kita pakai ini, taruh di bengkok. Setelah itu kita ke tahap terminasi. Bu, tindakan saya sudah selesai. Jika Ibu membutuhkan saya kembali, Ibu dapat memencet tombol yang ada di belakang kasur. Seperti itu. Saya kembali ke ruangan perawat saya, Bu. Selamat pagi. Saya lanjut lagi ke praktek yang keempat, yaitu pemberian obat melalui injeksi intramuskular. Nah, untuk pemberian obat melalui injeksi intramuskular ini, alat-alatnya ini ada buku catatan pemberian obat, lalu ada bengkok, ada alcohol swab, ada obat bisa berupa vial atau ampul, lalu ada spet dan handscoon. Nah, langsung kita ke tahap kerja. Untuk tahap kerja, kita berbicara dulu, instruksikan kepada si pasiennya dengan melakukan informed consent menggunakan salam terapeutik. Selamat pagi Bu, saya Suster Rina Anggraini yang bertugas pada pukul jam 4 sore hingga jam 9 malam. Di sini saya akan melakukan tindakan penyuntikan yang memang tujuannya ini untuk pemberian obat. Nah, waktunya ini hanya 3-7 menit. Apakah Ibu bersedia? Baik, jika Ibu bersedia, saya akan menutup sampiran lalu mencuci tangan. Apakah ada yang ditanyakan, Bu? Oke, baik. Jika tidak, saya akan mencuci tangan dan menutup sampiran terlebih dahulu ya, Bu. Nah, setelah mencuci tangan, di sini saya menggunakan handscoon lalu mempersiapkan obat dengan one hand. Nah, untuk menyediakan obatnya ini sesuai dengan kebutuhan pasiennya masing-masing. Nah, setelah itu kita instruksikan kepada ibunya, Bu, penyuntikan ini agak sedikit sakit. Nah, Ibu bisa tarik nafas dan jangan ditarik ya, Bu. Lalu kita usap dengan alcohol swab dengan gerakan memutar. Jadi mutarnya itu 1 kali putaran saja dari dalam keluar seperti ini. Nah, setelah itu kita suntikan. Untuk injeksi intramuskular ini, penyuntikannya ini 90 derajat tegak lurus, jadi ke dalam otot. Tahan ya Bu, akan sedikit terasa sakit. Lalu kita aspirasi. Jika tidak ada darah yang keluar, berarti itu sudah benar. Kita masukkan obatnya. Bismillah ya Bu. Nah, setelah itu kita cabut pelan-pelan. Lalu kita inikan dengan si alcohol swab-nya. Nah, setelah itu kita plester. Nah, sudah selesai. Nah, tindakan saya karena sudah selesai, lalu jangan lupa membersihkan alat-alatnya ke dalam bengkok. Setelah itu ke tahap terminasi atau penutupan. Bu, tindakan saya sudah selesai. Apakah ada yang ditanyakan, Bu? Baik, jika tidak, Ibu, jika membutuhkan saya kembali, Ibu dapat memencet tombol yang ada di belakang kasur ya, Bu. Baik, selamat pagi, Bu. Nah, untuk praktik yang ke-6, di sini saya akan melakukan pemberian obat melalui sublingual. Nah, untuk alat-alatnya ini ada buku catatan pasien, pemberian obatnya, di sini ada data-datanya, lalu ada bengkok, ada air minum, ada antiseptik dan obat sublingualnya. Kita langsung ke tahap kerjanya saja. Untuk ke tahap kerja, di sini kita biasakan melakukan informed consent menggunakan salam terapeutik. Nah, Bu, saya Suster Rina Anggraini yang bertugas pada pukul 7 pagi hingga jam 2 siang. Apakah benar ini dengan Ibu Melani berumur 37 tahun? Baik, jika benar, Bu, di sini saya akan melakukan tindakan pemberian obat. Apakah Ibu bersedia? Baik, jika Ibu bersedia, saya akan menutup sampiran, lalu saya akan mencuci tangan terlebih dahulu ya, Bu. Menutup sampiran, lalu mencuci tangan dengan 6 langkah. Setelah mencuci tangan dengan 6 langkah, di sini kita instruksikan dulu kepada ibunya, Bu, pemberian obat ini, obatnya ini tidak usah ditelan, tidak usah dirasa, jadi biarkan obat ini larut dengan sendirinya di bawah lidah Ibu seperti itu. Saya akan mulai ya, Bu, untuk pemberian obat sublingualnya. Nah, maaf ya, Bu, saya dudukkan terlebih dahulu, lalu dibiarkan saja di bawah lidah ya, Bu. Nah, setelah itu setelah terlarut obatnya, kita kasih minum si ibunya. Ayo minum ya, Bu. Nah, setelah itu sudah tidurkan lagi ibunya. Setelah itu tindakan saya sudah selesai. Biasakan untuk penutupan kita ke tahap terminasi.
Bu, tindakan saya sudah selesai, Bu. Nah, gimana rasanya, Bu? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak, saya akan kembali ke ruangan perawat saya. Nah, jika Ibu membutuhkan saya kembali, Ibu dapat mencet tombol yang ada di belakang kasur Ibu ya. Baik, selamat pagi Bu. Nah, untuk ke tahap yang ketujuh di sini saya akan melakukan tindakan pemberian obat kepada pasien melalui anus yang memang alat-alatnya ini ada buku catatan pemberian obat, lalu ada obat supositoria, lalu ada pelumas dan ada bengkol seperti itu. Kita langsung ke tahap interaksi. Selamat pagi Bu, perkenalkan saya Suster Rina Anggraini yang bertugas pada pukul jam 7 pagi hingga jam 2 siang. Di sini saya akan melakukan tindakan pemberian obat melalui anus yang memang tujuannya untuk memperlancar pada saat ibu ingin buang BAK seperti itu. Nah, waktunya hanya 3-5 menit. Apakah Ibu bersedia? Baik, jika Ibu bersedia, saya akan mencuci tangan terlebih dahulu, lalu menutup sampiran ya, Bu. Nah, kita lanjut ke tahap kerja. Untuk ke tahap kerja yang pertama, di sini saya akan instruksikan kepada pasiennya untuk posisi miring seperti ini. Lalu, saya akan menggunakan pelumas di daerah anus si ibu. Dioles secara pelan-pelan, lalu kita masukkan obat periferalnya nih di sini. Set. Nah, tahan ya Bu, tarik nafas jika sakit, maaf sebelumnya. Nah, setelah itu kita setelah sudah selesai, kembalikan pasien ke posisi semula. Nah, langsung kita ke tahap terminasi. Bu, tindakan saya sudah selesai Bu, bagaimana rasanya? Sedikit perih ya Bu? Maaf ya Bu, apakah ada yang ditanyakan lagi Bu? Oke baik, jika tidak, saya akan kembali ke ruangan perawat saya. Jika Ibu membutuhkan saya kembali, Ibu dapat memencet tombol yang ada di bagian belakang kasur Ibu. Nah, setelah itu kita rapikan alat-alat kita ke dalam bengkok. Pagi Bu. Nah, alhamdulillah praktik saya sudah selesai. Jika ada kesalahan, kurangnya mohon dimaafkan karena saya juga masih belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.